Tuhan yang menjadi nas khotbah bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita sehingga kita bisa membacanya secara responsoria atau mungkin kita bisa lihat dari videotron yang ada di depan kita. Amsal pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 6 kita baca secara responsoria. Demikian dikatakan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat yang tinggi di kota. Marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kabar baik hari ini. Saya jam 10 harus khotbah ke Lembang. Jadi khotbah hari ini tidak terlalu lama. Banyak udah mengeluh jemaat HG Bandung Reformanda, pendeta Nauban yang khotbah ini. Lama sekali nanti ini gitu ya. Halo, hari ini kita kabar sukacita. Amang Inang, ini kita tahu bersama ya kalau Amsal itu tulisan dari Raja Salomo. Setelah dia menerima hikmat dari Allah. Maka sangat banyak kata-kata bijak yang ada di dalam kitab Amsal. Karena kebijakannya datang dari Allah. Memang asal muasal hikmat adalah dari Allah. Dan supaya kita mendapatkan itu, seperti kata Amsal 1 ayat 7 ya. Apa kata Amsal 1 ayat 7 Bang Inang? 1, 2, 3. Kurang gugu. 1, 2, 3. Agak awak behita be. Dibuka maju handphone na Mang Inang. Amsal 1 ayat 7. Biar kita baca sama-sama. Gak dapat Bang Inang? Enggak. Kita baca sama-sama Amsal 1 ayat 7, 2 ya. Takut akan Tuhan adalah Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Allah sang sumber hikmat telah menyatakan dirinya, mengizinkan dirinya untuk dikenal oleh kita. Kalau Allah tidak menunjukkan dirinya, Allah tidak mengizinkan dirinya untuk dikenal oleh manusia, manusia tidak akan kenal kepada Allah. Tidak akan. Dari mana jalannya? Kita nggak punya pengetahuan apa-apa. Tetapi karena Allah mengizinkan, maka kita menjadi kenal. Nah, permulaan daripada pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan dasar takut akan Tuhan, maka mula dari pengetahuan sudah ada pada kita. Maka dari itu, ini kesadaran pertama yang mau disadarkan dari kita Mang Inang. Hendaklah dalam setiap perkataan, perbuatan, pikiran, tingkah laku, langkah kaki kita didasari dengan takut akan Tuhan. Tapi itu hanya permulaannya, belum keseluruhannya. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Itu masih permulaannya. Tetapi setidaknya dengan permulaan ada langkah berikutnya. Ada angka 2 Mang Inang, tidak ujuk-ujuk langsung 2. Semua dimulai dari angka 1. Maka perlu ada permulaan, maka akan ada kelanjutan.
Maka langkahkanlah kaki kita, ucapkanlah ucapan kita, kerjakanlah pekerjaan kita dengan dasar takut akan Tuhan. Maka permulaan hikmat ada pada kita. Nah, dalam hal ini saya membaca banyak penafsir Manginang tentang hikmat telah mendirikan rumahnya. Gimana ini hikmat mendirikan rumahnya begitu ya? Menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Bagaimana hikmat punya anggur? Bagaimana hikmat punya ternak dan lain-lain begitu ya? Mungkin banyak di antara kita yang kebingungan. Tetapi banyak penafsir mengatakan begini. Nats ini mau menggambarkan bahwa Allah telah memperkenalkan dirinya. Allah yang adalah sumber hikmat itu telah memperkenalkan dirinya, telah menanamkan hikmatnya kepada kita, sehingga kita boleh datang. Nah, ini ada hubungan dengan adat dan kebudayaan orang Yahudi. Bahwa ketika seorang datang ke rumahnya, dia harus menyediakan yang terbaik. Sarupa sama kita, harus ikona harus partamue, ya kan? Iko partamue. Jadi kadang-kadang saya bingung Mang Inang, kalau ada di antara kita yang suka menolak pertangyangan. Mungkin alasannya banyak ya. Enggak gini, ini kita sepakat dulu. Tadinya mau sebentar jadi lama juga aku tengok ini. Enggak, karena tiba-tiba dapat pencerahannya Mang Inang dari Tuhan. Gini ya Mang Inang. Banyak orang atau jemaat ya, bukan jemaat Reformanda, jemaat HKBP di luar sana. Oh, kalau cuma nggak pernah nolak pertangyangan mah nggak pernah. Ngomongnya gini, ini apa ya? Kadang-kadang tidak mengenakan kami para pendeta ini kadang-kadang. Aunang majo pertangyangan di Jayabubah. Dangadong gope hepeng nami. Leh, ada hubungan nah hepeng doh pertangyangan. Oh no, iko si mangan-mangan. Ina kan? Ini gimana ya? Amang Inang gini. Kalau ada yang gak sepakat berarti dia salah. Itu kuncinya. Mau parhalado, mau pendeta, mau ruah sama. Pertangyangan kita mau ngapain? Alusiamu Amang Inang. Kalau kita pertangyangan kita mau ngapain? Mau martangyang. Atau mau makan malam? Enggak. Jujur. Molo tapatupa pertangyangan, kita mau berdoa bersama. Kalaupun ada makan malam, bonus maidangi, itu. Jadi boloholan air putih dibayan boha, marungut-ungut. Dia do anggoro tu jabu nami tikini, tabui mana mangan, dung di jabuna, dang ibayan maningaha. Mohon maaf ini korslet ini Amang Inang. Kita perbaikilah, enggak supaya kita jelas. Roh hita mar minggu tu soneng marhua dong. Molo tu ngadong anon napatupa si panganon, bonus mai. Ido kan? Ido. Jadi molo dang adong boha. Daong bah ikon hululu ido gereja nadok si panganon na. Ido. Ini konsep berpikir yang sudah keliru Amang Inang. Jadi orang takut pertangyangan, kalau bisa bikin makan, oh silakan. Kita halak Batak partamu itu dah. Itu yang dikenal oleh banyak suku bangsa. Iko bahenoku saya harus bikin yang terbaik. Tuhalak naro tujabuku. Itu keren sekali orang. Tetapi jangan jadikan itu menjadi alasan untuk menolak pertangyangan. Yang kedua, ini yang persoalan antara kita. Unak pola pertangyangan di Jabunami, dang marhepeng gope hami, dak tolak mengamplopi padita ina, abagu. Gini nih Pak, Bu, Amang Inang yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Satu, lo mau dorohan hami dah, hamulateon. Songo jamita kuparjolo di minggu pertama saya khotbah di sini ya. Gelar saya STH ya, si Jalo Tupak Hamulateon. Saya senang dengan Hamulateon, lasni rohaki doi, ido. Tetapi ada tetapinya.
Anggona bebe badui di hamu dak pola. Adong go bala jonami kan? Aduh, siap pusat. Double muse. Anggo transport nami sian huria. Kurak sonang dia dope hamion. Itu kan? Pacur dua anggo jumlah masih botol mahita kan? Itu. Tapi intinya ada kok. Nak pola khawatir kamu di sini. So di jalak kamu bahagia do hami mulak. Ano marungu tunggu paditain no. Enggak amanginang percayalah. Enggak gini, ini kisah di Peraja. Saya pernah khusus bersama Sintua sektornya mengunjungi satu jemaat. Jadi sekali waktu ini jemaat Peraja beneran namanya. Ada keluarga yang bersuka cita. Dia bersuka cita lalu dia bikin syukuran begitulah. Undang pendeta, Sintua, jemaat satu sektornya. Isea ma manuk, isea ma lomok-lomok. Babi muda, babi yang kecil itu, wah enak kali itu. Ya kan? Itu, enggak anak-anak muda kadang enggak tahu apa lomok-lomok katanya nanti kan. Itu. Babi yang masih muda itu, wah enak sekali, lembut sekali dagingnya itu. Lalu tetangganya melihat. Idu ate. Molo neng mangudak padi ta HP, ikor songoni do bainon. Maniat manuk, maniat lomok-lomok. Dungi mulak, diamplopi. Dungi adong ma pergumulan, aduk piga-piga leleng kan, ada pergumulannya. Lalu dia ngomong sama Sintua sektornya, Bahagia teh, saya mau undang pendeta, sama-sama bergumul, berdoa bersama di rumah ini. Tapi saya nggak punya ayam untuk dipotong. Ina, dah nggak dong lomok-lomokku. Nek tu horokku pedang marhe pengau katanya kan. Dungi di pabuah situ, mana tua utik ini kan. Sono udah mang pardita deh bah, sono ipa buah makan. Bah, etah niku kan. Lau mahami itu sida. Khusus untuk tanda kutip, ya marah-marah begitu ya. Tapi sambil minum kopi kan. Itu. Ai buah mah muruk ni pardita, tonggo mekel di sini kan. Itu. Jadi saya kasih terang, seperti yang saya sampaikan kepada kita, amanginang, songona hodok koni do, dang munafik kau. Sudi do jolma perlu hepeng dangi. Itu. Makanya ada ledek-ledekan hami tu hami, akapardita. Kan biasa kan, bapakmu tukang sate ya, nai. Kenapa? Iya, kenapa? Ina kan? Karena kau telah menusuk hatiku, ina kan? Itu. Molo dihami sama hami, oh lo hami masih lesengan. Bapakmu pendeta ya? Iya. Kenapa? Mukamu mirip amplop ini mana? Ima saking amplopi melekat tuhami akapat di dah, kan? Tetapi gini ya Manginang, saya sungguh-sungguh ini kita harus belajar bersama. Dangalani iga bemoru lasni rohamuna lasni rohanami manopot tamu daw. Melorikot di hamu neng bergumul rak martang yang telepon berangkat, anggo sepeda motorhu. Bensin 10.000 dope ditanggung pemerintah dope deba kan? Ido, apa persoalannya? Tidak ada. Molo dong, kadang-kadang begini Manginang, ai bolo natoras na, mamudai geleng na, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering sekali, sok tahu bapak ini ina kan, sok tahu mama ini atau nggak didengarkannya kan? Alai bolo pardita madok, atar ya lebih masuk akalnya kan? Molo riko si songoni jauh hamu Manginang. Dak sukunon nami, anggo uang bensin nak daong. Molo tu adong nama kunin naung kelewatan namanya bah. Itu. Dah Manginang dah. Siap untuk melayani kapanpun dan dimanapun. Soalnya nang kapar halado. Usuku maju dah, tasuku maju situat tada. Dison inang Tio, dison inang Boru Gultom, dison amang si Wilfred Sidabutar. Rapamu inang natulu amang. Ate, e-commerce transport do kita mau melayani, iya atau tidak? Kurang gugu, iya atau tidak? Aima, ngapos pero hamuna Manginang? Sampai margugu may papatarak ketong dak pos rohana. Percayalah, uji hamuma dah, uji hamuma. Saya lihat Sintua HKBP Bandung Reformanda sangat dahsyat. Oleh karena itu, sotung tarabat akapar sauran alani sinadongan alani sibahenon. Ate Bang Nangda, dos roata? Dos. Karena gini,
Ibrani 13 ayat 2, saya baca buat kita. Oh, daun, utabu do bahasa Batak dah bah. Ido, bahasa Maiko bahasa Indonesia itu sonrete. Bahasa Batak gini, Heber 10 ayat 2. Unang halang guson hamu pertamueon. Aimarhite siani heado ditamue halak akka suru-suruan sopamotoanna. Kalau bahasa Indonesianya kurang enak, tapi ginilah. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, oleh karena itu Amang Inang, sotung tarabat haroroni suru-suruani tu bagas muna alani lomok-lomok, alani amplop daun. Ate Amang Inang dah. Kalau ada orang yang menggosipi, ay dia do, kalau lapet di puang dang mangan ini kan dosa namai. Karena kita pertangyangan bukan mau makan, kita mau martangiang. Molo adong, puji Tuhan. Molo dang adong, puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Dos rota? Dos. Oke. Ima jo taring utusia Amang Inang dah. Jadi jangan karena sesuatu yang tidak penting, tidak yang hal utama kita menjadi sia-sia begitu ya. Nah, yang berikut Amang Inang, kembali soal hikmat dan kebodohan. Tadi di ayat 6, buanglah kebodohan maka kamu akan hidup. Saya penasaran, bodoh itu apa sih? Lalu saya buka KBBI begini. Menurut KBBI, bodoh itu lambat mengerti. Lalu ada juga yang keterangan-keterangan berikutnya, tidak mengerti. Itu bodoh. Molak waktu sih berarti nao toau. Mololabat au mangatusi berarti otoau, gitu kan. Nah, tetapi menurut perjanjian lama, bodoh itu sedikit berbeda dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedikit berbeda. Bedanya gini, menurut Alkitab, bodoh itu artinya gini, sudah tidak tahu, tidak mau belajar, itu bodoh. Sudah nggak tahu, nggak mau belajar. Atau tidak tahu tetapi sok tahu, itu bodoh. Itu menurut Alkitab. Au majo contohna, lacoh watu sima mabuat kapal terbang, pesawat, dakwat tu si. Alai molo hudok songonon, awas pilot, awas biar saya yang bawa. Molo niku nao to maau di si. Saya nggak tahu bagaimana memperbaiki mesin fotokopi. Nggak tahu. Tapi kalau saya sok tahu, nao to mau di si. Yang pintar bagaimana? Yang berpengetahuan bagaimana? Dia tidak tahu lalu mau belajar. Sampai tahu. Nah, itu perbedaannya Mang Inang dah. Jadi dia au utawu do bangi huton kamus pemahaman di Alkitab. Orang yang tidak tahu bukan bodoh, dia tidak tahu. Yang bodoh adalah dia tidak tahu tetapi sok tahu, merasa tahu. Itu yang paling sering terjadi di gereja kan. Mardalama amatai do inatai siang gerbang. Igoi ma dongan na, bereng jo, ngai tinggal hona matai inatai, dang rapalahi mardalan, yakin maho, nong marbada dui sejabu, ate abang dah, inang dah, ay imana do, anggoy bana, mulai siya nopung na pesa hatu ageleng hubo todo sudi ina sayang nai teh itu ay si arga boras sayang nai dia langin nong ima kebodohan itu kebodohan. Jadi kalau kita nggak tahu bilang aja nggak tahu, itu nggak bodoh Amang Ina. Kalau perlu tahu cari tahu. Unak kita terus merasa si paling tahu.
Ya adong sada sahalak satu orang, dia betul-betul sangat sangat dihina oleh teman-temannya. Dihatai bola, huboto do sude si Messi do ano songonon omanatuson. Porsia maho kartu kuning 2 no di pertandingan ini. Dihatai politik, iko si Ganjar do monangi, anggo Prabowo nomor 2 dui inna. Dihatai Elon Musk, ibana do nomor non adang sampai saliling-lileng na doi ibana orang terkaya di dunia, inna. Terus merasa paling tahu. Dihatayot diboto, dihatayot diboto, dihatayan diboto. Sampai roh kadongan na, pas dawai mana neng rotuson, arosi sagala. Dang marga sagala on. Daong, ale si sagala tahu. Ini buat mengerikan ini. Karena dia selalu merasa si paling tahu. Kalau memang tahu, tahu udah betong kan, sumber informasi bana, cerdas au di bana, itu kan. Ale udah, dia merasa bahwa dia si paling tahu segalanya gitu loh. Rodongan nama dokon, adaong songono dulu, adaong, porsia mah ho, na juga lah koi dokon. Terus merasa diri paling benar. Hati-hati abang nangda, imaha otoon. Makanya di ayat 6 tadi dikatakan, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Molodak taboto tasukun, taparsiajari, talului informasi. Unang ngadak taboto, tabari tahun. Ini persoalan. Itu kebodohan versi pertama. Kebodohan versi kedua manginang, ngadiboto dang diulahon. Ngadiboto, mohon maaf amangda, aku salah satu do bahkan berani omat dokon. Ngadiboto molo saya marisap, sega paru-paru, alai saya marisapi. Dalam hal ini, iko mengaku do hita kaparisap. Daw, saya hujam itu asa-asa bertobat daw. Ido. Au dah, dang menyindir kamu amang dah daung, daw. Tu au dui jam itai. Ido. Molohona tu kamu ya sama-sama lah kita kan. Ido. Sudah isi hita masuk maboto horoa. Kan? Akaparisapi. Masuk kok. Paling jodoh Boromeus, kan? Olodo sahat tu Penang, olodo sahat tu Singapura, bau baton. Hasil parisapon naik kan? Alai tonggo, tapa hisap terus kan? Itu. Kita sudah tahu tapi tidak kita lakukan. Kita sudah tahu kalau berhenti merokok itu sehat buat kita tapi tidak kita lakukan. Nah jadi berhubungan dengan ini yang mengenal. Tadi ayat 2, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Lalu ayat 5, marilah makan rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. On martudu-tudu Tuhan Yesus don. Sudah tahu Yesus itu penyelamat, tapi kau tidak mau percaya. Sudah di dalam Yesus kita, tapi keluar kita dari Yesus untuk pasangan hidupkah, untuk pangkatkah, untuk uangkah, untuk apalah. Itu kebodohan. Ngadiboto alai diulahon. Nah salah. Ngadiboto salah dong, ya alai diulahon. Kita tahu ya, ini kesedihan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan rasakan ya. Yesaya 1 ayat 1 sampai 3 kita baca sama-sama ya, Manginang, kita buka Alkitabnya. Yesaya 1 ayat 1 sampai 3. Yesaya 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama 2 ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman,
Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Bayangkan, sapi mengenal pemiliknya, tetapi umatku, tetapi Israel tidak. Nah ini sekarang sampai sama kita, Bang Inang. Kita tahu siapa Yesus Kristus. Kita tahu bahwa bersama Dia kita akan menerima keselamatan. Alani Sineng, ala si Nur Halifah, alani si Muhammad Rizki, alani jabatan kepala seksi, alani macam. Kita meninggalkan Tuhan. Itu soal kepercayaan. Agama lain, soal kesukuan. Lau dohita marsob batu opung soboto manang opung ni senongi. Terkenal do daba adong di Barus kuburan ni opung ni halahi molo mangido do tusi saya dilehor do. Lau dohita tusi. Opung ngasap 10 tahun na umar rumah tangga. Alai dang adong dope. Soboto manang opung ni senongi. Alai lau dohita tusi. Kita sudah tahu. Titah pertama. Rapi tama dua ya. Suruh tidak boleh ala lain kecuali taboto dui. Alai tetap talanggar. Haoto dui. Kita tahu tapi kita langgar. Nah maka dari itu Amang Inang, ima di Turpuk Jamitat Tawon, buanglah kebodohan maka kamu akan hidup dan ikutlah jalan pengertian. Margogo mahita salu namang Inang. Sa sitongna gudang nayon alai nasai majo ikon rekod dope tulembang unang terlabat non ala di macet. Amin. Martang yang mahita. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Engkaulah Allah kami. Engkaulah yang menyediakan segala sesuatu bagi kami. Bahkan ketika satu helai rambut kami jatuh dari kepala kami, itu semua terjadi atas izin Tuhan. Tidak ada satu apapun yang terjadi dalam hidup kami tanpa pengetahuan dan izin Tuhan. Oleh karena itu, izinkan kami untuk 100%, untuk menyerahkan semuanya, iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya senantiasa, yang terjadi dalam hidup kami adalah yang terbaik dari Tuhan. Sesuai dengan usaha kami, sesuai dengan pekerjaan yang kami lakukan dalam hidup kami. Dari situ Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk taat dan setia sampai kami mati nanti. Sehingga pengorbanan anakmu Yesus Kristus di kayu salib tidak kami sia-siakan. Begitu juga Tuhan, untuk hari-hari ini kami berdoa untuk setiap kami yang memiliki pergumulan. Kalau ada dari antara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit, karena ekonomi yang menurun, karena anak yang mungkin membangkang kepada orang tuanya, orang tua yang mungkin tidak mengasihi anak-anaknya, suami dengan istri yang mungkin sedang cekcok tidak akur, atau masalah pekerjaan, hubungan antara kakak beradik yang tidak sedang dalam perdamaian, atau apapun Tuhan, setiap pergumulan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang tolong kami untuk menyelesaikan setiap persoalan itu, setiap pergumulan itu, dan Tuhan juga yang beri kekuatan kepada kami, sehingga meskipun kami bergumul, kami tetap setia dan percaya kepada Tuhan, dan tetap taat akan firman Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang memiliki cita-cita dan pengharapan ke depan, baik itu cita-cita memiliki pasangan hidup, memiliki keturunan, memiliki pekerjaan, memiliki kenaikan pangkat jabatan, memiliki kenaikan pendapatan penghasilan, usaha yang lebih besar, atau apapun Tuhan, setiap cita-cita dan keinginan kami serahkan semuanya juga ke dalam tangan Tuhan,
supaya Tuhan yang berkati, Tuhan yang tolong kami untuk menggapai cita-cita itu, dan Tuhan yang memberikannya kepada kami sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dalam keadaan sakit atau yang dalam keadaan pemulihan. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang pakai setiap obat, makanan, dokter, keluarga, atau apapun Tuhan yang ada di sekeliling mereka untuk memberi kesembuhan bagi mereka, sehingga jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit boleh kembali lagi pada waktunya bersama-sama memuliakan Tuhan di gereja-Mu ini. Dan jemaat Tuhan yang sedang dalam pemulihan tetap dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada hari-hari ini sedang berulang tahun, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Engkau tahu setiap pengharapan dari dalam hati kami masing-masing. Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami, Engkau adalah pemelihara hidup kami. Oleh karena itu, secara khusus bagi yang berulang tahun, biarlah kami semua yang berulang tahun pada hari-hari ini, Tuhan berikan kebahagiaan, Tuhan beri umur panjang, Tuhan beri setiap yang kami idam-idamkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan itu semua kami boleh dalam sukacita untuk menjalani hari-hari dalam hidup kami. Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan dengan pengantara Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.